Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Korlami Sugiono. Jadi hari ini adalah satu skrip yang mendadak dan di luar dugaan dan saya tidak mengira akan menggambar hal ini, yaitu menggambar kucing. Mengapa kok bisa saya gambar kucing? Itu ya salah satunya itu ya karena saya suka kucing, tetapi saya tidak punya satupun alasan untuk memasukkan kucing ke dalam konten YouTube saya sampai suatu hari itu saya itu lagi iseng iseng googling gitu dan tiba-tiba kepikiran aja hari kucing sedunia itu ada apa enggak ya. Dan terus tak google lah itu. Terek, ketemu ternyata ada hari kucing sedunia tanggal 8 Agustus itu adalah hari kucing sedunia. Terus ada lagi ternyata hewan-hewan itu punya hari-harinya sendiri dan di bulan Agustus ini ada tiga hewan sing ada ada hari yang tiga hari yang didedikasikan khusus untuk hewan-hewan itu. Pertama hari kucing, terus hari anjing, hari anjing sedunia. Itu tanggal berapa lupa, pokoknya masih masih di bulan Agustus ini dan di atasnya tanggal 20 entahlah tanggal 18 mungkin kalau nggak salah dan satu lagi sing itu kan saya bilang ada tiga hewan anjing, kucing dan satu ini sing aku sing kaget bener-bener sampai kaget tuh ada yo hari hewan ini dan ada ya orang yang care sama ada yang peduli dengan hewan yang satu ini yaitu hari nyamuk sedunia tanggal 28 Desember kalau nggak salah. Saya ngomongnya ini nggak pakai skrip jadi nggak ada hafalnya sama sekali jadi maaf nek tanggal-tanggalnya saya lupa tapi bisalah kalian Google sendiri. Ada hari nyamuk sedunia dan apa ya kok dari semua hewan sing dipedulikan sama manusia kok ada hari nyamuk sedunia dan seingat saya ya paling nyamuk itu salah satu manfaatnya ya itu adalah untuk penyebaran penyakit. Mungkin ada satu manfaat lebih dari nyamuk yaitu manfaat yang positif bagi nyamuk di kehidupan manusia dan entah apa saya belum riset, saya belum belum googling, belum mendalami masalah itu tapi yang jelas ada hari nyamuk sedunia dan saya benar-benar mind blowing dengan hal itu. Jadi karena alasan itu saya gambar kucing di hari kucing sedunia. Mungkin tahun depan saya akan gambar nyamuk untuk hari nyamuk sedunia. Just for just for being spiteful itu aja sih. Kalau ngomong masalah kucing itu ya saya suka kucing tetapi sebenarnya itu kalau saya mau jujur kucing itu adalah salah satu guru gambar saya. Nah, kira mesti aneh-aneh lagi. Oh, mesti aneh-aneh tiba-tiba ada statement kucing itu adalah salah satu guru menggambar saya. Saya gambar itu secara teknik memang yes ya. Pertama, saya itu belajar menggambar itu secara otodidak. Jadi tidak punya guru yang resmi, tidak ikut dalam studio terus apa itu namanya atelier atau kursus-kursus menggambar secara secara formal itulah ataupun dari perkuliahan dan masuk art school gitu enggak. Saya belajar itu secara otodidak dari jadi istilahnya nyoba terus kurangnya apa dipelajari, nyoba lagi kurangnya apa-apa yang perlu diperbaiki, saya pelajari lagi. Sistemnya seperti itu terus menerus dan ada tiga encounter ya rasanya tiga pertemuan yang membuat apa meningkatkan skill menggambar saya itu secara signifikan. Sing pertama itu saya ketemu dengan bukan ketemu saya baca cerita kisah hidupnya tentang orang cacat yang
menggambar. Dan kalau saya bilang berapa banyak orang cacat atau dengan orang yang dengan disabilitas yang punya hobi menggambar itu ya tidak sedikit tetapi cukup banyak untuk dari kalangan orang disabilitas. Dan ya memang mereka apa yang mereka lakukan itu menginspirasi, tapi ada satu orang yang benar-benar me- membuka mata saya tentang arti dari jangan menyerah dengan apapun yang kamu lakukan. Selama kamu konsisten dalam melakukan satu hal, kamu bisa menjadi lebih baik dari dirimu yang sekarang. Inti dari seni itu adalah mikrokosmos dari kehidupan manusia, di mana apa yang kamu lakukan, apa yang kamu gambar, apa yang kamu ciptakan itu adalah kristalisasi dari perjalanan hidupmu. Jadi makanya kalau saya bilang itu agak melebar ya. Kalau saya bilang itu bahwa inti dari seni itu adalah apa yang kamu alami dan apa yang kamu bagi ke orang lain. Jadi keberanian untuk membagikan pengalamanmu itu adalah inti dari seni, dan keberanian untuk membagikan apa yang kamu alami itu salah satu salah satu poin penting, salah satu pressure point untuk kamu bisa melakukan hal itu adalah ketika kamu berani menghadapi dirimu sendiri, ketika kamu bisa menerima dirimu secara apa adanya, dan ketika hati, pikiran, dan tubuhmu itu bergerak dalam satu kesatuan. Dulu ya memang itu saya pernah membaca cerita tentang seorang artisnya Marvel ya, Marvel komik itu yang terkena ALS syndrome. Penyakit yang sama yang menyerang Stephen Hawking ya. Itu jadi dia itu pertama kali yang diserang lumpuh itu tangan kanannya, lalu dia coba gambar dengan tangan kirinya, dan setelah dia mahir menggunakan tangan kirinya yang lumpuh. Begitu terus sampai kakinya, terus akhirnya dia tetap tidak menyerah dan tetap menggambar, dan dia gambar dengan menggunakan sensor retina. Jadi dia gambar pakai pergerakan matanya. Sudah kayak Profesor X, dan kalau kamu di Google pasti pasti ketemu ke orangnya itu siapa. Di sana itu saya belajar bahwa bahwa apa namanya bahwa kita itu tidak boleh menyerah dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi even the stock, even even the odds is against us, you have still do it if you believe in yourself, and if you believe that what you do is the right thing to do, even if the world is against you, you still have to do it. Seperti itu. Dan yang kedua itu dari gelandangan. Jadi dulu itu pernah ketika masih jadi wartawan itu, ya biasalah kita foto-foto, saya lupa foto-fotonya masalah apa, ada kejadian apa dan ada event apa, itu kita foto-foto, ngambil foto kayak gitu. Fotografer saya ngambil foto, terus ada gelandangan, dia itu mendatangi kita dan dia itu tanya, "Bang, Mas sing sampean cekel iku apa Mas? Kok ketoke bagus ngono?" "Oh, ini kamera, Mbak. Ini kameranya ini untuk ngambil gambar, untuk ngambil foto." "Foto apa le? Aku kok gak njowo ya foto iku apa?" Terus kita kasih tahu lah, kita tunjukkan foto itu apa dan gambar itu seperti apa, dan dia itu kaget, keren, dan ya pokoknya terkagum-kagum, keren, dan ada apa ya, kayak sebuah perasaan sing tidak cukup dideskripsikan dengan kata-kata dan dengan pokoknya ketika kamu lihat diri kan ekspresi wajah sing campur-campur dalam satu kesatuan kayak gitulah. Terus dia ngomong, "Wah, bagus ya barang kayak gitu. Saya itu seumur hidup tidak pernah difoto." Dia bilang gitu. "Masa mau nggak moto saya?" Ya, terus akhirnya kita pun foto dia.
kita mutu dia, dan hasil hasil jepretannya, hasil fotonya itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bukan bukan ada setannya atau ada apanya, ada makhluk yang menempel di dalam tubuhnya, tetapi ketika saya lihat fotonya itu saya belajar bahwa manusia itu bisa merasakan berbagai hal dalam satu satu waktu. Jadi ketika saya lihat wajahnya itu ada wajah kayak berbagai ekspresi itu bercampur jadi satu, yaitu dia itu senang senang karena dia itu difoto mengalami satu pengalaman yang baru. Terus kedua itu dia itu sedih karena dia seumur hidup itu belum pernah belum pernah dan tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang kami kami jalani, kayak gitu. Penyesalan-penyesalan yang muncul muncul in a fraction of second. Dan kadang-kadang kan manusia kan seperti itu, ada titik-titik di mana banyak penyesalan, banyak banyak pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu itu muncul di satu waktu dan tiba-tiba setelah itu menghilang. Lalu ada perasaan marah, kenapa kok dengan kayak perkembangan zaman seperti ini dan teknologi itu hanya hanya apa namanya hanya berputar pada kesenangan di dunia seperti itu. Jadi banyak ekspresi-ekspresi wajah itu terkumpul jadi satu dalam satu satu kesatuan, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang indah. Makanya kalau sampean kenal saya kan dulu lah, mesti saya itu suka gambar wong wedok wayu-wayu cantik-cantik dan sesuatu sing indah-indah. Tapi sampai di titik tertentu kan gambar saya kan mesti gambar-gambar orang-orang tua kayak gitu, dan itu karena itu adalah satu pelajaran yang nggak akan pernah saya lupakan kayak gitu. Ketika dia orang lihat wajahnya itu, terus dari sana juga itu saya belajar kalau kalau apa namanya semua semua pengalaman hidup manusia, semua apa yang dilalui manusia itu kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari dari wajahnya. Kayak kayak bisik, kayak kalau kamu apa ya, kalau kamu bisa melihat apa yang pernah orang lain alami itu dari wajahnya, dan itu susah susah menjelaskannya, tapi bisa bisa dan butuh butuh pengalaman banyak, dan butuh 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 sebuah pertemuan yang ekstrim dalam satu kehidupan untuk kamu bisa memahami hal itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan tulisan, sesuatu yang tidak tertulis dan tidak terucap yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti itu. Dan yang ketiga itu kucing. Apa sih bisa saya pelajari dari kucing? Dulu saya itu pernah kerja jadi wartawan, dan saya itu banyak bertemu dengan orang mati, banyak bertemu dengan kejadian-kejadian yang ekstrim. Dan sampai suatu saat itu saya sudah keluar ya, sudah bertahun-tahun keluar, itu ada satu hal sing saya sadari, perubahan sing tidak terlihat terjadi dalam diri saya itu ketika kucing lewat dekat saya. Kucing itu muter, jadi kayak muter menghindari, terus habis itu lewat. Jadi lewat itu nggak langsung serut langsung nerabas saya gitu, tapi mengelilingi saya. Jadi kayak ada sesuatu yang kucing tidak lihat ada di diri saya. Dan ya itu dari setelah itu saya sadar itu, dan saya melihat untuk diri saya sendiri itu ada apa gini, dan ternyata saya itu masih bau darah. Ya masih bau darah, jadi kayak ada kekejaman sing pokoknya masih ada bau darah sing ada tuh badannya saya, dan itu tidak tidak apa tidak terlihat
bentuk mata biasa, tapi kucing itu bisa merasakan. Kamu lihat ada satu riset atau pokoknya penelitian yang mengatakan bahwa kucing itu adalah salah satu makhluk pintar di daratan. Kucing itu bisa memahami perkataan manusia. Kucing itu bisa memahami struktur linguistik dari manusia. Tetapi yang hebat dari kucing itu karena dia itu tahu tetapi tidak mau tahu. Jadi ya ngerti tapi tidak ada manfaatnya buat kucing untuk merespon setiap perkataan manusia. Jadi ya cuek aja kayak gitu. Ngapain juga ngurusi manusia kayak gitu. Dan dari situ saya belajar, saya mau mendalami lagi tentang kucing itu. Jadi setiap kucing saya temuin tak kasih makan sampai kucing itu mau istilahnya mau ngobrol sama saya, mau duduk di satu kursi dengan saya. Terus ya itu pokoknya belajar untuk melembutkan hati, belajar untuk lebih sabar dan belajar untuk lebih tenang seperti air di danau sing pas lagi tidak ada kapal atau kapal lewat gitu kan, tenang gitu, sing tenang dan apa sing ada di atas itu tercermin di bawah kayak gitu. Dan dari sana itu saya belajar kalau kita itu bisa melihat niatnya manusia, melihat melihat sifat manusia dari gesturnya, melihat dari tingkah lakunya, dari cara dia membawakan diri itu kita bisa melihat karakter dan sifatnya seseorang dari sana. Dan saya belajar itu dari kucing. Kucing itu tahu orang sing kejam itu seperti apa. Kucing itu tahu kalau orang yang gak tegoan, gak isoan itu seperti apa. Itu dia tahu. Makanya kucing itu pasti mau mendekat ke orang-orang tertentu dan ya memang kelihatan seperti itu. Dan dari sanalah saya tulis tentang saya gambar kucing, karena kucing itu salah satu guru saya seumur hidup. Makanya saya itu mesti baik ke kucing meskipun kucingnya kurang ajar kayak opo ae, karena saya masih menganggap mereka itu guru saya. Yes, gitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.